Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus ada yang masih belum gabung juga. Ya, semoga juga diberi kesehatan. Sebelum diawali pelajaran hari ini, silakan dipimpin dulu doanya salah satu. Sudah selesai. Terima kasih. Kehadirannya bagaimana hari ini yang mengikuti? Siapa yang nggak masuk bisa dilaporkan pengabsennya? Lengkap, Pak. Alhamdulillah lengkap. Ya, saya lanjutkan. Jadi tujuan hari ini nanti yaitu mempelajari terkait analisis data. Jadi kalau kalian nanti posisinya di keuangan, itu kalian jadi staf administrasi bisa lebih lancar karena memakai aplikasi pengolah angka. Nah, untuk materi yang saya share di WhatsApp ataupun di Google Classroom sudah dibaca belum semuanya? Sudah, Pak, sudah. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang masih kurang jelas? Nah, ini. Jadi materi kemarin yang sudah saya share atau tadi pagi ini yaitu di pertemuan ke-13 analisis data. Yaitu tujuan pembelajarannya yang saya harapkan adalah peserta didik nanti mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelanggaran privasi data. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis data dengan sort, filter, pivot table, dan data validation. Bahan ajarnya ada di sini ya. Jadi nanti bisa di-download dan dibaca. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Bagaimana cara mengamankan data privasi secara online? Jadi kalau pengamanan data secara online sebagai contoh, jadi untuk pengamanan data privasi secara online di situ banyak sekali langkah-langkahnya. Nah, sebagai contoh di sini saya memakai email. Jadi mengamankan emailnya bagaimana? Nah, di keamanan di situ sudah ada fasilitas dari server sendiri. Itu pengamanannya lebih dari satu. Sebagai contoh, kalian memasukkan user, biasanya email hanya kalian memasukkan username atau kode emailnya dan passwordnya saja. Nah, di sini ada tambahan lagi seperti verifikasi 2 langkah. Nah, contohnya seperti apa? Jika kalian sudah login, kalian dapat SMS kode. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yang tahu email dan password kalian, terus setelah login, dianya dimintai kode yang dikirim ke nomor kalian. Nah, kalau kalian merasa kalian itu tidak, saya nggak buka kok tiba-tiba minta password gitu, kok ada kode dikirim ke saya, oh berarti ada yang mencoba membobol email saya, istilahnya seperti itu. Nah, itu fungsi dari verifikasi 2 langkah. Jadi cara-caranya seperti itu. Contohnya di email ini ada di keamanan. Jadi dibuka my akun ya, my akun, keamanan, nanti ada di verifikasi 2 langkah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya. Bagaimana cara menganalisis data menggunakan sort, filter, dan pivot table? Jadi sebagai contoh di sini ada contoh tabel pembelian barang toko kelas Excel. Ada tanggalnya, tanggal yang jadi setiap perencanaan penjualan itu ada tanggal,
ada barang yang terjual, terus ada suppliernya siapa, terus bulannya apa, terus tahunnya ini saya coba tahun 2015 kuartal 1 lah. Kuartal itu hampir sama kayak catur bulan ya, jadi 3 bulanan. Jumlahnya berapa, harga berapa, total ini yaitu jumlah kali harga. Nah, sebagai contoh kalau fungsi sort berarti di sini saya blok, setelah itu nanti ada di menu review, mohon maaf, menu data ya, menu data, terus ada klik filter, itu untuk filter. Nah, kalau sort bagaimana? Sort di sini kita sort blok dulu sampai ke bawah penggunaannya. Terus ada di menu home. Nah, ini sort dan filter. Nah, akan tetapi di sini kan sudah saya tata menggunakan pivot table, jadi lebih ringkas. Nah, sebagai contoh laporannya yang menarik seperti ini. Supplier siapa? Lah ini tinggal kita klik Bejo misalnya. Saya klik OK, di sini berubah. Oh, Bejo itu kemarin waktu 2015 kuartal 1 itu beli 95.408 tahun 2017. Terus bawang merahnya tidak, 2016-2017 dia nggak beli kuartal 2. Sebagai contoh seperti itu. Nah, untuk lebih kalian mampu lagi, silahkan ada tugas kelas yang sudah saya share di Google Classroom ya. Jadi silahkan dikerjakan dulu. Terus ini saya bagi dulu dengan cara saya acak ya. Jadi saya acak, nih saya share screen. Jadi silahkan saya acak kelompoknya. Di sini saya isikan nama kalian. Terus setiap anggota ini saya isikan sebanyak 6 ya, 6 anggota. Setelah itu di sini saya bagi. Oke, saya bagi. Nah, setelah saya bagi ada 6 kelompok di sini. Kelompok pertama yaitu Muhammad A. Jadi yang absen awal, terus Sela, Istiqomah, Kairila, Evilia, Alfiani. Nah, di sini saya bagi ya, dibagi di dalam grup. Oke, saya bagi dulu ini sekarang. Sudah ini, jangan lupa di nama kelompoknya. Oke, silakan gabung silakan gabung dulu ke breakout room ya. Jadi sesuai dengan kelompoknya, sudah saya bagi sesuai dengan kelompoknya. Oke, saya join dulu ke join breakout room. Oke, di sini ada kelas kecil dari kelompok 1. Gimana? Ada permasalahan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Sudah bisa ya mengerjakannya untuk LKPD-nya. Oke, saya lanjutkan di kelompok 2 kalau begitu saya. Oke, kelompok 2 gimana? Apakah ada permasalahan di kelompok 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan berarti di kelompok 3. Oke, di kelompok 3 gimana? Ada permasalahan di kelompok 3? Tidak, Pak. Oh, tidak. Terima kasih. Saya lanjutkan berarti di kelompok 4. Kelompok 4 gimana? Ada permasalahan? Bisa ya mengerjakan? Gimana? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Close out. Oke, sudah kembali lagi semuanya. Jadi seperti itu tadi diskusi kelompoknya. Jadi langkah-langkahnya dalam pembuatan pivot table, pivot chart seperti itu. Lah, untuk lebih lengkapnya nanti dilanjutkan ya di rumah. Saya tunggu itu tugasnya sampai dengan minggu depan. Siapa yang hal apa yang kalian sudah baca atau sudah kalian pelajari dari hari ini tadi terkait dengan
analisis data ataupun aplikasi Excel. Silahkan. Kesimpulannya confidentially keamanan informasi seharusnya bisa menjamin bahwa mereka yang memiliki hak boleh mengakses informasi tertentu. Integriti keamanan informasi seharusnya menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari korupsi, kerusakan atau ancaman lain yang menyebabkan keguguran informasi dari aslinya. Langkah untuk menjaga privasi data. Jadi kesimpulannya seperti itu terkait dengan analisis bahwa keamanan dari menjaga data itu sendiri itu sangat diperlukan. Jadi keamanan data itu jangan sampai data kalian itu disalahgunakan. Sebagai contoh, kalian itu ada nomor KTP yang selanjutnya di sini saya kasih sedikit kuis ya. Jadi ada sedikit permainan. Silakan. Untuk linknya sudah saya kirim ke WhatsApp. Untuk kodenya silakan di sini kodenya 381949. Oke, saya start mulai nih. Oke, jadi sudah ketemu di sini tadi. Untuk yang peringkat pertama adalah Mas Raihan Buya, peringkat kedua adalah Pandu Cahyo, peringkat ketiga yaitu dari Ahlis Nurpin, mau disusul sama Cristo Roberto. Ya, jadi silahkan nanti dilanjutkan. Saya N. Jadi yang pertama dirubah oleh Alia Rahmawati, yang kedua ada Raihan Buya, dan yang ketiga ada Pandu Cahyo. Sini adalah penutupan ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan disiapkan materinya, yaitu pertemuan ke-14 terkait tetap masih dengan analisa data materinya. Untuk pivot table-nya silahkan nanti dilanjutkan dan saya tunggu sampai pertemuan minggu depan. Tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah jika kalian tidak penting. Selalu memakai masker kalau misalnya keluar rumah. Oke, disiapkan disiapkan berdoa untuk penutupan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya, sampai berjumpa lagi dan sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.